Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Sore. Pemirsa, seorang siswa tega menganiaya gurunya sendiri hingga kritis akibat sakit hati karena tidak bisa mengikuti ujian. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal menarik lainnya yang menjadi pilihan redaksi. Berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal Berita Satu Sore. Double gue pakai gitar apa-apa. Double gue pakai gitar apa-apa. Ayo, Wis. Sungguh sadis aksi yang dilakukan seorang siswa berinisial RS di Kota Demak, Jawa Tengah. Bukannya berbakti kepada gurunya, siswa berusia 17 tahun ini malah tega menganiaya gurunya sendiri. Aksi sadis siswa ini pun menyebabkan sang guru berinisial MA terpaksa dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Peristiwa ini bermula pada pukul 10 pagi hari. Saat itu pelaku RS tiba di sekolah dan masuk ke dalam kelas tempat korban sedang mengajar sambil mengucapkan salam. Kemudian RS secara tiba-tiba mengeluarkan celurit di dalam tasnya dan mengayunkan ke arah kepala korban yang merupakan gurunya sendiri hingga bersimbah darah. Masuk ke dalam ruangan dan melihatkan sasaran. Jadi pagi hari itu Pak ya? Itu jam 10. Jam 10, jadi memang sudah dari rumah bawa sajam itu? Karena mungkin kesalahpahaman atau misalnya anak. Dia masih anak kami karena kemarin itu seharusnya dia harus menyelesaikan tugas. Dia deadline-nya tanggal hari Sabtu kemarin dan harus segera mengikuti tes selanjutnya. Si anak ini tadi tidak tahu motifnya apa. Mendapatkan laporan itu, tim unit Resmob Satreskrim Polres Demak langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP, polisi berhasil menemukan satu buah celurit yang ditemukan di lapangan sekolah. Selain melakukan olah TKP, polisi juga berhasil menangkap pelaku RS di sebuah rumah kosong yang berada di Desa Rowosari, Kecamatan Gubuk, Grobogan. Berdasarkan keterangannya terungkap, pelaku melakukan aksi sadisnya karena sakit hati akibat tidak bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan gurunya sebagai syarat untuk mengikuti ujian penilaian tengah semester atau PTS. Karena dilarang untuk mengikuti kegiatan UTS karena yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas atau tanggung jawab sebagai siswa untuk membuat tugas akhir karena yang bersangkutan nilainya jelek, nilainya minim sehingga diberikan tambahan tugas untuk membuat tugas. Atas perbuatannya itu, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi membawa tersangka ke Dinas Sosial untuk dilakukan koordinasi karena usianya masih di bawah umur. Kasus gegara sakit hati yang menyebabkan seseorang melakukan aksi nekat juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat itu warga digegerkan dengan adanya sesosok jasad pria yang ditemukan tengkurap bersimbah darah di sebuah parit dekat jalan raya pada pagi hari. Diketahui jasad tersebut bernama Abdul Rauf, seorang pria berusia 47 tahun, warga Kecamatan Maiwa, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di Jalan Poros
Parepare oleh seorang saksi dan kemudian Satuan Unit Reskrim Polres Sidrap dipimpin langsung oleh Pak Kasareskrim bersama dengan Inafis untuk turun langsung ke lokasi dan melakukan upaya-upaya penyelidikan. Kurang dari 24 jam, polisi pun akhirnya langsung melakukan pengejaran dan menangkap pelaku yang bernama Muhlis Muhite, seorang warga asal Kampung Bukis di Manokwari, Papua Barat. Pelaku ditangkap tepatnya di dalam pesawat saat akan melarikan diri ke wilayah Papua Barat usai melakukan aksi sadisnya itu. Berdasarkan keterangan pelaku kepada pihak kepolisian, ia melakukan aksi sadisnya itu karena motif sakit hati karena mendapatkan kabar istrinya disetubuhi oleh korban. Sesuai dengan motif yang berdasarkan dengan hasil penyelidikan di lapangan bahwa ini terjadi karena yang bersangkutan korban meninggal dunia ini melakukan hubungan badan terhadap istri sah dari pelaku yang kami amankan, dan kemudian dari pihak pelaku tentunya tidak menerima. Kenapa? Karena itu adalah istri sah yang bersangkutan, sehingga melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk mengejar dan melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban yang meninggal. Atas perbuatannya itu, kini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku juga dijerat dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau hukuman maksimal penjara selama 20 tahun. Sungguh tega aksi seorang ibu di wilayah Jambi ini. Bukannya menjaga buah hatinya dengan baik, seorang ibu berusia 29 tahun ini malah tega menyiksa anak tirinya dengan menggunakan setrika panas. Peristiwa ini bermula pada malam hari, tepatnya di rumah korban di Dusun Sukamakmur, Kecamatan Batin, Kabupaten Bungo, Jambi. Saat itu, korban yang masih berusia 10 tahun masuk ke dalam kamarnya untuk mengganti pakaian usai pulang sekolah. Tak lama kemudian, pelaku merupakan sang ibu pun turut masuk ke dalam kamar untuk menghampiri korban. Namun secara tiba-tiba, pelaku menyerang korban dengan menempelkan setrika panas ke bagian lengan dan kaki hingga kulitnya melepuh. Beberapa bagian tubuh di tangan kanan, kemudian di tangan kiri, juga di kaki sebelah kanan, sehingga terdapat beberapa luka-luka. Berdasarkan hasil penyidikan polisi, pelaku tega melakukan aksi penganiayaan terhadap anak tirinya itu karena kesal akibat korban kerap meminta uang kepadanya. Pelaku juga mengaku selain kesal kepada anak tirinya, ia juga kesal kepada suaminya karena tidak pernah memenuhi kebutuhan hidupnya selama per bulan dengan nominal sebesar 8 juta rupiah. Berdasarkan keterangannya, ia membutuhkan uang dengan jumlah besar tersebut untuk menutupi utangnya selama ini. Kemudian karena mengingat kondisi ekonomi mereka juga sedang banyak masalah, sehingga pada saat itu juga tersulut emosinya. Maka dari itu ibu tersebut melakukan penganiayaan. Atas perbuatannya,
kini pelaku sudah ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh Polres Bungo. Tersangka dijerat pasal penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun. Kasus seorang ibu tega menganiaya anaknya sendiri juga terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Kali ini korban dari aksi penganiayaan sadis sang ibu merupakan seorang bayi yang masih baru lahir. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, berawal dari sang ibu yang tengah hamil 9 bulan mengeluhkan rasa sakit pada bagian perutnya. Saat itu, sang ibu yang merupakan pelaku akhirnya bergegas menuju kamar mandi karena mengira ia ingin buang air besar. Namun sesampainya di kamar mandi, pelaku malah mengalami pendarahan pada bagian perutnya hingga akhirnya melahirkan. Pelaku yang panik saat itu pun langsung mengeluarkan sebuah pisau cukur dan melakukan aksi penganiayaan terhadap leher sang bayi hingga terluka. Luka robek di leher. Setelah itu dari rumah sakit kita lakukan penyelidikan, kita interogasi beberapa pihak. Ternyata ada seorang wanita yang baru saja melakukan perbuatan. Mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian pun langsung bergerak cepat dengan mengamankan pelaku yang merupakan ibu dari sang bayi tersebut. Berdasarkan keterangannya, pelaku mengatakan bahwa ia melakukan aksinya itu karena panik akibat anak yang dilahirkannya berasal dari hubungan di luar nikah. Tak sampai di situ, polisi juga menangkap pelaku lainnya yang merupakan kekasih korban terkait kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pasti dalam permasalahan ini, dalam perkara ini ada dua permasalahan ya. Ada dua kasus, yaitu yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan terhadap bayi yang kemarin mengalami insiden. Kemudian ada tindakan atau perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Atas perbuatannya, kini para pelaku terpaksa mendekam di balik jeruji besi. Sementara itu, korban masih terus menjalani perawatan intensif di ruang picu nicu Rumah Sakit Umum Abdul Muiz Samarinda, Kalimantan Timur.